Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillah. Baiklah anak-anak, kesempatan ini kita akan mempelajari tentang akhlak, yakni mengenal adab berpakaian. Anak-anak, Islam itu apapun diatur, yang terkecil sampai yang terbesar itu semuanya di dalam aturan Islam. Sampai berpakaian pun kita ada aturannya. Sehingga kalau kita berpakaian, berbusana, mengikuti panduan apa yang telah diaturkan oleh Rasulullah, maka berpakaian kita ini sudah tergolong ibadah. Yang mana cara agar iman dan takwa ini tetap terjaga, diantaranya adalah kita wajib untuk berpenampilan atau berbusana sesuai hukum Islam. Oleh karena itu, Allah mewajibkan seluruh manusia untuk menutup aurat. Tahu aurat itu apa? Bagian tubuh yang haram atau tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, baik di dalam waktu sholat atau di luar sholat. Jadi berbusana itu tidak hanya waktu berpakaian waktu kita sholat saja. Di luar sholat itu tetap harus menutup aurat. Rasulullah bersabda, la yanzurur rojulu ila auratir rojuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak mandi bareng sama teman-teman laki-laki tidak boleh kalau itu membuka aurat. Sama perempuan juga, perempuan tidak boleh. Tapi kalau di kolam renang itu kan tidak membuka aurat keseluruhan. Sehingga kalau kita ini menutup aurat dalam keseharian, berarti kita ini beribadah terus-menerus dalam keseharian. Tapi kalau kita menutup auratnya hanya waktu sholat saja, sholat itu ibadah, menutup aurat ibadah, di luar sholat kok dibuka auratnya, berarti melakukan pelanggaran atau berdosa. Apalagi anak-anak ini sudah kelas 5, sudah waktunya harus menutup aurat. Kalau yang sudah balik, lebih-lebih yang sudah balik. Yang belum balik pun harus berlatih. Mulai sekarang harus berlatih menutup aurat. Terus sekarang batasan aurat untuk laki-laki. Jadi batas aurat laki-laki itu mulai pusar sampai lutut, itu yang wajib ditutup. Sehingga kalau anak laki-laki sebenarnya sholat itu cuma punya sarung sama mama, ada sarung saja, yang penting ditutup bagian pusarnya sampai ini lutut, ya itu sudah sah sholatnya. Tapi apa berani sholat seperti itu di masjid? Apa berani sekolah yang ditutup auratnya hanya pusar sampai lutut? Sungguh memalukan. Karena apa? Itu
kita berhubungan dengan sama-sama manusia. Tapi kalau secara fikih, seandainya kita itu mau sholat kok yang ditutup seperti itu saja, sudah sah sholatnya. Kalau batasan aurat wanita, seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Ini harus ditutup di mana saja dan kapan saja. Di rumah harus ditutup, kecuali kalau dengan orang tua, muhrimnya, keluarganya boleh tidak berkerudung kalau di dalam rumah. Tapi kalau ada tamu, ya dipakai kerudungnya. Oke. Nah, oleh karena itu, anak-anak, fungsi pakaian, fungsi busana, satu, sebagai penutup aurat. Jadi, tidak hanya sebatas sekedar berbusana, yang penting harus menutup aurat. Kayak laki-laki sudah tahu tadi. Terus perempuan itu kalau memakai kerudung, maka harus sampai pusar sini, ya, pusar. Jangan kerudung hanya di sini saja, itu berarti masih belum menutup aurat. Kedua, aurat pakaian itu adalah fungsinya sebagai perhiasan. Makanya kita harus memakai pakaian yang ya bersih, terus yang rapi, karena sebagai perhiasan. Bukan berarti harus berpenampilan menyolok gitu. Oh ya enggak. Terus tidak boleh menunjukkan lekukan tubuh. Ini syaratnya kalau kita memakai aurat. Rapat-rapat sehingga kelihatan lekukan tubuh ini tidak boleh. Ya, itu syarat pakaian. Meskipun pakaian itu adalah perhiasan, tapi satu, tidak boleh membentuk lekukan tubuh atau nyapret, mendekat kabeh, tidak boleh. Terus tidak boleh pakaian itu transparan, meskipun tertutup tapi kok transparan, itu tidak boleh, ya. Terus tidak boleh pakaian itu menyerupai laki-laki bagi pakaian wanita, dan wanita dan laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita. Atau kita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai, katakan seorang agama atau pendeta, atau berpakaian seperti agama lain, itu tidak boleh. Terus tidak boleh berlebihan pakai pakaian dilebih-lebihkan, akhirnya apa, ngeleser, nyeret, ya itu melanggar. Sehingga fungsi yang ketiga adalah pelindung tubuh. Itu adalah fungsi pakaian. Pelindung tubuh dari apa? Kondisi panas, berpakaian itu agar tidak menjadi panas. Kondisi dingin, maka berpakaian atau berselimut. Nah, itu namanya sebagai pelindung tubuh. Pelindung dari apa? Dari gigitan serangga, dari binatang buas. Nah, itu fungsi-fungsi pakaian. Sehingga anak-anak, kalau anak-anak laki-laki yang main sepak bola, maka tidak boleh pakai celana pendek. Kalau mau pakai celana pendek, celana pendeknya harus sampai ke lutut atau melebihi lutut, ya. Jangan celana pendek di atas lutut, itu tidak boleh, apalagi wanita. Nah, itulah anak-anak, bagaimana kalau kita waktu sholat itu aurat kita terbuka. Nah, biasanya ini anak laki-laki ini guyon, orang sholat pakai sarung, sarungnya dianggap diangin-angini seperti itu, akhirnya terbuka auratnya, itu menjadikan sholatnya batal. Oleh karena itu, kalau mukna kita atau kalau sarung kita, kalau itu terbuka waktu sholat, katakan kena angin secara tidak sengaja, apakah sholat kita batal? Tidak. Segera ditutup, ya, segera, karena anginnya kencang, kita kehempas, maka segera ditutup kembali. Itu karena tidak sengaja. Oleh karena itu, mari anak-anak,
kita kemana saja berusaha untuk menutup aurat agar nanti tidak mendapatkan siksa api neraka. Karena kalau di dunia kita tidak mau menutup aurat, nanti akan diganti oleh Allah pakaian dari api neraka. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tugas anak-anak seperti biasa dirangkum, terus nanti dikirimkan lewat suara. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat 3 pesan ibu: cuci tangan sampai bersih dengan air mengalir dan sabun, memakai masker, hindari kerumunan. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.